Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ratas tadi sudah kami laporkan mengenai berita-berita di masyarakat yang beredar mengenai kondisi di rumah sakit kita, perawat kita, obat-obatan kita. Kami sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman di peningkatan kasus Januari Februari tahun lalu, di awal tahun ini, kami sudah mempersiapkan secara lebih dini jumlah tempat tidur yang ada, obat-obatan yang diperlukan, peralatan seperti APD dan juga masker yang dibutuhkan, termasuk juga tenaga kesehatannya. Kami sampaikan memang sampai saat ini terjadi peningkatan yang luar biasa dan itu penting untuk bisa fokusnya bukan hanya ke sisi hilir, di sisi rumah sakit, di sisi penanganan orang sakit, tapi lebih penting lagi fokus ke sisi hulu, bagaimana kita mencegah agar orang sehat ini jangan menjadi sakit. Dan arahan beliau sangat jelas, beliau memberikan arahan dua hal, agar kita menangani di sisi hulunya dengan baik, sehingga mengurangi tekanan ke sisi hilirnya, di mana kita bisa menangani agar mencegah orang sehat ini tidak menjadi sakit, bukan hanya menangani orang yang sudah sakit menjadi sembuh. Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM Mikro, dan yang kedua kita harus mempercepat vaksinasi, Bapak Ibu. Untuk hal yang pertama dijabarkan oleh Pak Menko tadi, yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan implementasi lapangan di PPKM Mikro, kita mengurangi mobilitas. Dan sudah tadi disampaikan oleh Pak Menko bagaimana kita akan membatasi pergerakan sehingga mengurangi antara 75% mobilitas sampai 100% tergantung kegiatannya dan jenis kegiatannya seperti apa dan juga jenis daerahnya. Jadi untuk implementasi lapangan program PPKM Mikro yang paling penting arahan beliau mengurangi mobilitas, sudah disetujui pengurangan antara 75% sampai 100% untuk daerah-daerah yang memang sudah masuk zona merah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Yang penting juga beliau menyampaikan adalah dipastikan untuk orang-orang yang terkena itu segera dites. Karena banyak klaster keluarga, satu RT dites saja semua segera untuk kita bisa pastikan siapa yang terkena dan siapa yang tidak. Kalau sudah lebih dari 5 rumah yang terkena, kita melakukan penyekatan secara spesifik untuk di level RT tersebut dengan bantuan TNI dan Polri, supaya sekali lagi bisa membatasi pergerakan dan mobilitas dimulai dari level terkecil. Kemudian beliau juga sampaikan pada saat penyekatan dilihat kalau memang daerahnya memungkinkan kita lakukan isolasi mandiri, kalau memang daerahnya padat kita lakukan isolasi terpusat. Dan beliau juga memberikan arahan isolasi terpusat itu harus tersebar sebanyak mungkin ke daerah-daerah tersebut, baik kecamatan maupun kelurahan, sehingga meringankan beban yang ada di isolasi terpusat yang besar-besar seperti Wisma Atlet. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa dipastikan orang-orang yang diisolasi ini selama 2 minggu kita cukupi ya dengan dropping makanan yang diutamakan menggunakan mekanisme gotong royong dari masyarakat sekitar yang merupakan kekuatan rakyat Indonesia, yaitu modal sosial untuk saling membantu. Dengan pemerintah akan support, sekali lagi ini diawasi oleh TNI dan Polri. Kemudian untuk yang diisolasi dan memiliki gejala, khususnya dia ada komorbid, khususnya saturasinya di bawah 95%, khususnya sudah mulai sesak, itu dibawa ke rumah sakit. Tetapi yang tidak, lebih baik diisolasi mandiri atau diisolasi terpusat, agar tidak terekspos terhadap konsentrasi virus yang tinggi yang ada di rumah sakit, dan juga bisa
membebaskan rumah sakit untuk benar-benar merawat orang-orang yang sudah sedang dan gawat. Ya, jadi kami nanti akan atur bekerja sama dengan TNI Polri untuk bisa memastikan mana yang dialokasikan di isolasi mandiri atau isolasi terpusat atau memang dibawa ke rumah sakit. Dan kita akan pastikan koordinasi dari rujukan ke seluruh rumah sakit akan kami atur sehingga seminimal mungkin membuat orang tidak bisa menemukan kamar, gitu ya. Kita itu nanti akan kami atur. Yang terakhir, pesan beliau adalah bahwa ini harus dikoordinasikan bersama. 4 pilar. Saya sudah jalan dengan Pak Kapolri, Panglima ke Kudus, ke Bangkalan, ke Madiun, dan kita melihat kalau kita 4 pilar bekerja sama, unsur Pemda, unsur kesehatan, unsur TNI, dan unsur Polri, kita bisa hadapi. Persis yang kita alami di Riau yang sekarang sudah mulai menurun, di Kudus yang sekarang sudah mulai terkendali, dan di Bangkalan yang sekarang sudah mulai kita lakukan yang insya Allah bisa terkendali. Kita yakin kalau keempat komponen ini bisa bekerja sama mendisiplinkan mobilitas, kemudian mendisiplinkan pelaksanaan PPKM Mikro di DKI Jakarta dan daerah-daerah lain yang memang lagi melonjak, harusnya kita bisa jalankan. Itu untuk yang pertama, arahan Bapak Presiden untuk memastikan implementasi di lapangan, khususnya untuk program PPKM Mikro dijalankan dengan disiplin, dengan bantuan TNI dan Polri. Yang kedua, arahan Bapak Presiden mengenai vaksinasi. Bapak Presiden meminta minggu lalu agar kita bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mencapai angka 700.000 bulan ini. Kami laporkan bahwa angka 716.000 sudah dicapai hari Kamis kemarin. Ya, terima kasih bantuan TNI Polri. Bapak Presiden sudah kami laporkan dan Bapak Presiden meminta agar kalau bisa awal bulan depan sudah dicapai 1 juta. Dan tolong dipastikan digerakkan semua komponen, baik itu komponen melalui vaksinasi pemerintah daerah maupun juga komponen vaksinasi melalui TNI dan Polri. Dan alhamdulillah kami bekerja sama terus berkomunikasi dengan Bapak Panglima dan Bapak Kapolri. Insya Allah kita percaya, kita yakin bahwa angka 1 juta vaksinasi per hari kita bisa capai di awal bulan depan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Rekan-rekan media kami hormati, mungkin kami akan tutup bahwa kita pernah mengalami hal seperti ini di Januari, Februari. Kita pernah mengalami lonjakan seperti ini di beberapa daerah seperti Riau, Cilacap, Kudus, Bangkalan. Sekarang kita mengalami di DKI Jakarta dan beberapa kota lainnya. Kita percaya bangsa kita adalah bangsa yang kuat. Kalau kita bekerja bersama-sama, 4 pilar, kita insya Allah akan bisa menghadapi masalah ini bersama. Kerja keras, Bapak Ibu, ingat batasi kegiatan, stay at home, selama liburan ini stay at home. Tinggal di rumah, berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa pertanyaan, satu mengenai DKI yang diarahkan oleh Pak Menko. Kondisi DKI sekarang, mereka memiliki sekitar 37.456 tempat tidur isolasi yang didedikasikan, 37.426 tempat tidur yang didedikasikan untuk COVID. Jadi tempat tidurnya itu tempat tidur isolasi ada 17.752 sekarang. Situ sudah naik dibandingkan bulan awal Mei yang 14.000. Jadi ada kenaikan 3.200. Dan sampai sekarang sudah terisi sekitar hampir 90%-nya ya. Jadi hampir 90% dari 17.000 tempat tidur ini. Nah, untuk informasi teman-teman, itu tadi DKI total tempat tidurnya ada 37.456. Jadi masih ada room sebenarnya untuk DKI untuk menaikkan dari 47% menjadi 50%. Itu yang pertama. Tapi balik lagi arahan Bapak Presiden adalah jelas, yang harus diperkuat adalah di sisi hulunya, bukan di sisi hilirnya. Karena kalau masuk hilir udah telat, gitu ya. Hulunya ditekankan adalah bagaimana bisa mengurangi
bisa mengimplementasikan PPKM Mikro dengan baik di lapangan dan mempercepat vaksinasi. Tadi ada pertanyaan ke saya mengenai arahan Bapak Presiden, apakah Bapak Presiden pilihannya kemana antara ekonomi dan kesehatan. Bapak Presiden jelas sejak di awal bahwa ini dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan Bapak Presiden juga jelas di awal bahwa ekonominya tidak mungkin akan bisa selesai kalau kesehatannya tidak selesai. Karena memang isu utamanya adalah isu kesehatan. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatannya nih harus selesai. Karena tidak mungkin ekonominya bisa balik kalau isu kesehatannya tidak selesai. Saya rasa arahan beliau untuk hal itu cukup jelas. Mungkin dari saya itu dulu Pak Menko, kecuali ada beberapa hal yang saya kelewat mungkin tadi.